dear friends, thank you for joining my presentation today on instructional communication. I'm Diandra Ramadhani Hartoko and I'll be guiding you through explanation the concept of recurrent linear participation in instructional communication. Get ready to dive my explanation. Nah guys, sebelum aku ke recurrent linear participation, aku mau ngingatin lagi nih tentang komunikasi instruksional. Nah, let's go tonton terus ya guys sampai akhir. Dadah! Komunikasi instruksional adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, informasi tertentu dari seseorang instruktur kepada seseorang atau sekelompok peserta pembelajaran. Nah, hal ini melibatkan penggunaan berbagai strategi dan teknik komunikasi untuk memastikan pemahaman dan penerimaan yang optimal dari materi yang disampaikan. Nah, di dalam komunikasi instruksional sendiri itu terdapat beberapa model. Nah, kelompok yang kami gunakan pada jurnal yang kami pilih itu menggunakan EDI model, di mana terdapat banyak ciri-cirinya pada model EDI model ini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang recurrent linear participation. Nah, pelajaran online bagi siswa TK membutuhkan pendekatan yang berbeda dan khusus untuk memastikan partisipan yang maksimal dari siswa-siswa muda ini. Materi lengkap tentang hal ini haruslah mengintegrasi prinsip-prinsip pengajaran yang mempertimbangkan perkembangan kognitif, emosional, dan fisik anak-anak usia dini. Nah, berikut ini penjelasan dari recurrent linear participation. Yang pertama itu pengenalan keterlibatan siswa, di mana pemateri harus memulai dengan menyoroti pentingnya keterlibatan siswa TK dalam pembelajaran online. Ini tuh termasuk membangun suasana yang ramah dan mendukung di lingkungan virtual, serta memotivasi mereka untuk aktif dalam berpartisipasi terus. Nah, yang kedua itu ada penyesuaian materi. Pentingnya penyesuaian materi pembelajaran dengan minat, kebutuhan, dan tingkat pemahaman siswa TK perlu ditekankan. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan cerita, lagu, dan permainan yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Lalu ada penggunaan teknologi yang sesuai. Materi harus dijelaskan atau menjelaskan penggunaan teknologi yang sesuai dan aman bagi siswa TK. Nah, hal ini termasuk pemilihan platform pembelajaran yang ramah anak, aplikasi interaktif, dan perangkat lunak yang mendukung partisipasi anak TK tersebut biar aktif selalu. Nah, berikutnya adalah interaksi siswa antar siswa dan siswa antar guru. Memfasilitasi interaksi antara siswa dan siswa serta siswa dan guru adalah kunci dalam pembelajaran online bagi siswa TK. Materi harus mengajarkan strategi untuk mempromosikan kolaborasi, komunikasi, dan pertukaran ide di lingkungan virtual. Terus ada penggunaan gamifikasi. Nah, penggunaan elemen gamifikasi seperti poin, level, dan reward dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa TK ini. Dalam pembelajaran online, materi harus diberikan contoh konkretnya dan cara mengimplementasikannya dengan aktif dan efektif. Nah, selanjutnya itu ada pembelajaran berbasis proyek. Nah, maksud di sini adalah pemateri harus memperkenalkan konsep pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa TK untuk aktif terlibat dalam eksplorasi, terus penemuan, dan kreasi. Ini dapat mencakup proyek-proyek sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, ada dukungan keluarga. Peran keluarga dalam mendukung partisipasi siswa TK dalam pembelajaran online tidak boleh diabaikan. Guru harus memberikan saran tentang cara melibatkan orang tua dan siswa dalam mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Nah, selanjutnya ada teori. Teori yang digunakan oleh jurnal tersebut menggunakan teori Piaget. Karena teori Piaget memainkan peran penting dalam pendidikan karena membantu pendidik memahami bagaimana anak-anak TK belajar dan berkembang. Ini membantu dalam merancang pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak-anak, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran online ini. Itu saja. Please remember to include closing to credit at the end of the video. Thank you to all media, to parents, to course instructional communication, Ibu Yasundari S. Ikom M. Ikom, course
instructional communication, and thank you.